Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan tidak terasa ini adalah merupakan awal bulan Oktober. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ya, untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga setiap firman yang kami sampaikan itu semua berasal dari Tuhan. Urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar, menyaksikan video ini Tuhan, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, mengajar, mendidik, dan memperbaiki kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu dengan satu tema darah yang mahal. Ya, sekali lagi, darah yang mahal. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, saya mengambil dari satu ayat firman Tuhan, nanti kita akan baca bersama-sama, kita akan berjumpa dengan darah yang mahal ya, yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, saya membagi dengan 4 bagian dari dalam khotbah saya hari ini. Yang pertama, hidup kita yang lama ya, hidup kita yang lama. Semenjak Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh di dalam dosa ya, karena ketidaktaatannya kepada Allah, maka kita semua tidak terkecuali, kita semua telah jatuh di dalam dosa. Nah, kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita tahu bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Allah sangat mengasihi mereka. Ya, mereka hidup dekat, intim dengan Allah di dalam Taman Eden, dan penuh dengan kemuliaan ya, karena memang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, bergaul dengan Allah. Namun pada saat Adam dan Hawa ya tidak taat lagi kepada Allah, yang mau mendengar suara ular yang adalah iblis ya, maka pada saat itu juga manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 ya, mulai ayat pertama silahkan dibaca. Manusia semua sudah jatuh di dalam dosa, tidak terkecuali. Nah, kita pun juga manusia yang merupakan keturunan dari Adam dan Hawa. Kita semua telah berbuat dosa, firman Tuhan katakan demikian ya, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah satu keadaan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Ada hamba-hamba Tuhan katakan, sebenarnya firman Tuhan itu ya, yang dahsyat itu adalah di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Ya, walaupun tentunya semua firman Tuhan dahsyat ya, tetapi bagaimana hubungan Allah dengan manusia yang begitu intim, manusia penuh dengan kemuliaan. Tetapi mulai pasal 3, Kejadian pasal 3, disitulah manusia telah jatuh di dalam dosa, dan itu mengakibatkan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi ini bukti bahwa tidak ada satupun yang luput daripada dosa. Kita tahu bahwa kalau bayi baru lahir ya,
kemudian tanpa diajarin untuk berbuat dosa, ya, berbohong misalkan, dia nanti akan bisa sendiri berbohong. Itu membuktikan bahwa ada dosa, benih-benih dosa pada waktu itu, ya, semenjak kelahirannya. Ini membuktikan bahwa manusia semua telah jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A, ya. Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi mempunyai hubungan yang intim dengan Allah seperti Adam dan Hawa. Dan hidup kita yang lama yang sia-sia, kita sudah mewarisi dosa oleh Adam dan Hawa, dan kita tinggal menerima upah daripada dosa. Karena firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut. Kita tinggal menerima upah dosa, yaitu maut, yaitu hukuman yang kekal. Namun kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus, ya, yang datang ke dalam dunia ini, dialah yang menyelesaikan semua dosa-dosa itu. Tidak ada cara lain. Dia telah datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Sebab tidak ada cara lain dosa-dosa kita bisa diselesaikan. Hanya harus ada Tuhan yang rela jadi manusia, yang datang ke dalam dunia, yang akan menyelesaikan, yang akan menyucikan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23b di sana dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, ini sesuatu yang indah, ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu bagian yang kedua saya katakan, saya tulis di sini, yaitu kasih karunia Allah. Nah, kita tidak akan dapat menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita tidak akan dapat menyucikan dosa-dosa kita. Hanya Yesus saja. Karena firman Tuhan dengan jelas, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kemudian di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia, sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini semakin memperjelas kepada kita bahwa karena kita memiliki iman percaya pada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Ya, kalau orang-orang di luar Yesus mengatakan, oh yang penting kita berbuat baik, yang penting kita suka beramal, yang penting kita suka beribadah, rajin beribadah, maka kita nanti akan diselamatkan. Itu iman mereka. Tetapi di dalam firman Tuhan dengan jelas, hanya karena kasih karunia oleh iman kita kepada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana caranya supaya orang memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka akan memperoleh kasih karunia yang menyelamatkan. Ini yang menjadi satu tugas kita juga di satu sisi. Di satu sisi menjadi tugas bagian kita, supaya kita yang sudah dipilih dan diselamatkan, kita juga terus dengan berbagai macam cara, nanti di bagian terakhir ya, memberitakan tentang berita kebenaran itu, supaya orang lain juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Sebab kita tahu bahwa tidak ada cara lain. Tidak dapat dengan berbuat baik, sebaik-baik apapun juga tidak akan dapat bisa menyucikan dosa-dosa kita.
Tidak akan dapat kita setia beribadah, menyelamatkan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak akan dapat. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah maka kita memperoleh kasih karunia Allah. Ya, sekali lagi, itu bukan hasil pekerjaan kita atau usaha kita. Hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah kita peroleh karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita yang kita mestinya tidak akan memperolehnya dan kita tidak akan mampu memperolehnya. Tetapi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang hari ini juga kita peringati melalui perjamuan kudus, di mana kita tahu bahwa tubuh dan darahnya itu sajalah yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. Saya sering sekali, Bapak-Bapak, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sering sekali mengatakan, oh Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan segala dosa-dosaku, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Itu yang saya sampaikan, saya ucapkan, sering saya ucapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang menyucikan dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Saudara, perkataan-perkataan iman itulah yang terus akan membangkitkan kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Biarlah kita terus akan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, itu bagian yang kedua. Sekali lagi saya ingatkan, ya, kita hanya dapat memperoleh kasih karunia yang datang daripada Tuhan karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan itulah yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya sering katakan, memang iblis itu berusaha membutakan mata rohani orang-orang, ya, membutakan mata rohani mereka sehingga mereka tidak dapat melihat sinar kemuliaan Injil, ya, yang menyelamatkan. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Kita terus berdoa bagi mereka supaya mereka juga boleh memperoleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, darah yang mahal, yaitu darah Kristus, ya. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Nah, kita ketemu, ya, judulnya ambil dari sini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan. Darah Yesus Kristus atau darah anak domba Allah itulah yang dapat menyucikan segala dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan darah yang mahal. Oleh sebab itu jangan kita menganggap remeh, ya. Jangan kita menyepelekan pengorbanan Yesus. Itu darah yang mahal. Tidak ada darah yang lain yang dapat menghapuskan dosa-dosa manusia. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu iman itulah yang harus kita pegang teguh, yang harus kita pertahankan, ya, sampai kapanpun. Apapun tekanan, apapun himpitan, apapun masalah dan persoalan yang datang pada kita, biar itu tidak menggoncangkan iman kita, tetapi kita tetap percaya bahwa darah yang mahal itulah darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itulah yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, di sana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, sekali lagi, Ia, yaitu Yesus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan. Bukan hanya
dosa kita saja yang diselesaikan. Bukan hanya dosa kita saja yang disucikan, tetapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, pada saat Yesus dianiaya, di situ ada bilur-bilur bekas luka itu. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, mari kita memiliki iman, percaya Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Yesus juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Puji nama Tuhan. Darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu adalah darah yang mahal, darah yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. Bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari, jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara merasa ada sesuatu yang sakit, saudara dengan iman katakan seperti apa yang saya ajarkan tadi. Aku percaya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan dosa-dosaku, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Saudara, saya ucapkan itu ya dengan iman. Maka saya percaya disitulah pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan akan terjadi bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, yaitu di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13a. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13a, di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus atau Roh penolong atau Roh penghibur, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Saya sering mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita semua, yang memberikan Roh Kudus, yang memberikan Roh penolong, ya, Roh penghibur atau Roh kebenaran yang tinggal di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa roh itu tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, oleh orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, tetapi hanya kepada mereka yang percaya pada Tuhan Yesus saja roh kebenaran itu diberikan kepada kita. Namun ingat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, roh kebenaran itu Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi kita harus taat saja, kita harus nurut untuk dipimpin roh kebenaran. Karena Dia yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya, jadi roh kebenaran sudah tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Kita harus mau dipimpin oleh roh kebenaran. Dan kita harus memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Ya, karena kebenaran itu juga berbicara tentang firman Tuhan. Roh kebenaran itu, firman Tuhan juga yang harus kita beritakan kepada orang lain. Sekali lagi, roh kebenaran diberikan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita mau dipimpin oleh roh kebenaran dan kita mau memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan kemudian mereka juga akan memperoleh kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dosa-dosa mereka, yang menyucikan dosa-dosa mereka. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur setiap bulan sekali di minggu pertama kita mengikuti perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kembali bahwa kita diselamatkan, dosa kita disucikan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, ya, tetapi hanya karena darah Yesus saja dan tubuhnya yang bilur-bilurnya, ya, tubuhnya yang tercabik-cabik sehingga ada bilur-bilur itu, dan itulah yang menyembuhkan kita. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kami boleh diingatkan kembali ada darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib, yang mati bagi kami, sehingga melalui darah Yesus itulah yang menyucikan segala dosa-dosa kami. Bahkan melalui bilur-bilur-Mu, firman Tuhan katakan, segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan satu kepastian hidup yang kekal. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa, ya, tetapi kami boleh menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab tanpa pengorbanan-Mu kami akan binasa. Terima kasih Tuhan, biar darah yang mahal itu, darah anak domba Allah itulah yang dapat menyucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau biar kiranya roh kebenaran itu akan memimpin kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, untuk kami boleh memberitakan tentang kebenaran itu kepada orang lain. Kami akan selalu hidup di dalam kebenaran, karena roh kebenaran itu yang mengajarkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami sekali lagi juga mau berdoa. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biar kiranya kuduskan dan sucikan setiap kami, hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Siapkan roti, diangkat di tangan kanan saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Ya, saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Mana ada anggur di dalamnya, anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu saja kami boleh disucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biar kami juga mau memberitakan kematian-Mu Tuhan kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin sedikit sampaikan pengumuman. Yang pertama, mari tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan, ya, pakai air yang mengalir dengan sabun, dan jangan lupa selalu pakai masker. Kemudian juga kalau keluar, ya, hindari kerumunan-kerumunan, dan masker tetap selalu dipakai. Kemudian juga jaga jarak dengan siapapun juga, ya, jaga jarak. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita doakan, ya, Harnas sekolah minggu khususnya, Harnas sekolah minggu yang direncanakan tanggal 25 Oktober ini, itu akan dilaksanakan nanti, akan ditampilkan di Batu TV. Wah, di Batu TV. Jadi kita semua bisa menyaksikan, ya, melalui televisi di acara Batu TV pada tanggal 25 Oktober ini. Mari kita doakan supaya anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Makasih. Terus tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online maupun offline. Mari tetap setia, ya. Jangan sampai ada yang tidak beribadah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.